Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke dokumen penawaran teknis dengan saya Lisa Permatasari. Di sini untuk isi dari dokumennya adalah metode pelaksanaan, yang kedua adalah schedule yang meliputi jadwal waktu, jadwal tenaga, jadwal peralatan, dan jadwal material. Kemudian yang ketiga ada daftar personil inti, yang keempat ada daftar peralatan utama, yang kelima surat dukungan material, keenam spesifikasi teknis, dan yang ketujuh adalah keselamatan kerja atau RK3K. Yang pertama adalah metode pelaksanaan. Untuk metode pelaksanaan ini nama pekerjaannya perencanaan pembangunan drainase Kota Purworejo, Jalan Sarwo Edi Wibowo. Nama kegiatannya perencanaan pembangunan drainase Kota Purworejo, tahun anggarannya 2021. Untuk yang pertama ada latar belakang. Untuk latar belakang pelaksanaan proyek ini adalah dibangunnya drainase di Kota Purworejo, yaitu Jalan Sarwo Edi Wibowo, yang melalui proses kompetisi yaitu pelelangan. Untuk maksud dan tujuannya, yaitu maksud dan tujuan dari pembangunan proyek ini adalah yang pertama, mengurangi kelebihan air di kawasan Jalan Sarwo Edi Wibowo, yang kedua, menurunkan permukaan air tanah, yang ketiga, mengendalikan erosi tanah, kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Selanjutnya untuk lokasi proyek yaitu terletak di Jalan Sarwo Edi Wibowo, Kota Purworejo, Jawa Tengah. Bab 2 ada ruang lingkup pekerjaan. Ruang lingkup pekerjaan, pengadaan pembangunan drainase Jalan Sarwo Edi Wibowo itu dilaksanakan dari pekerjaan persiapan dan pekerjaan drainase. Untuk rincian pekerjaan itu ada pekerjaan persiapan dan pekerjaan drainase. Pekerjaan persiapan ini diawali dengan mobilisasi tenaga, peralatan dan bahan, melakukan identifikasi informasi dan metode kerja, membantu penyedia jasa dalam melaksanakan sosialisasi, serta melakukan pemeriksaan lapangan bersama. Untuk pekerjaan drainase, yaitu ada pekerjaan galian tanah, ada pekerjaan pemasangan batu belah, dan pekerjaan pemasangan gorong-gorong. Bab 3 ada metode penyelesaian dan uraian pekerjaan. Di sini ada metode tahapan pemasangan drainase, yaitu galian, pemasangan batu, saluran berbentuk U tipe DS dengan penutup, ada timbunan dari galian, penebangan pohon pilihan, pemasangan batu, dan pohon jenis angsana atau tabebuya. Selanjutnya ada pekerjaan persiapan. Sebelum melakukan pembuatan drainasi itu perlu dilakukan pekerjaan persiapan yang terdiri dari survei lokasi dan pengukuran awal, koordinasi dengan pihak terkait, pembuatan rambu lalu lintas, pengaturan akses masuk lokasi pekerjaan, pengaturan tata letak material dan peralatan, mobilisasi peralatan dan lainnya yang diperlukan untuk memperlancar kegiatan. Kemudian ada tahapan pekerjaan drainase yaitu galian, selokan, drainase dan saluran air. Kegiatan ini bisa dilakukan secara manual, yaitu menggunakan cangkul, atau bisa juga dengan menggunakan alat berat, yaitu ekskavator. Kemudian hasil dari galian itu akan dimuat ke dalam dump truck dan akan diangkat untuk keluar dari proyek. Kemudian ada pemasangan batu dengan mortar. Selanjutnya ada pekerjaan pemasangan batu. Ini untuk pembuatan talut atau dinding penahan. Selanjutnya ada ruang lingkup pekerjaan, komitmen. CV Cipto Bangun itu akan selalu mengimplementasikan K3 atau keselamatan kerja untuk menekan kecelakaan kerja pada setiap proyek yang dilaksanakan. Ini ada kebijakan K3 sesuai dengan standar yang ada. Alat pelindung diri atau APD itu merupakan standar dari suatu pekerjaan atau suatu yang harus dikenakan oleh pekerja sesuai dengan bahaya dan resiko dari pekerjaan yang dihadapi. Meliputi
pakaian kerja, sepatu kerja, kacamata kerja, sarung tangan, helm, tali pengaman, penutup telinga, masker, dan pelindung wajah atau face shield. Kemudian di bab 5 ada penanganan dan pemeliharaan. Penanganan masa pemeliharaan ini ditetapkan di mana bangunan sudah selesai dikerjakan dan sudah dilakukan serah terima jabatan. Tetapi penyedia jasa wajib merawat bangunan tersebut. Untuk penyedia jasa itu wajib memperbaiki pekerjaan tersebut itu apabila untuk perawatan rutin itu akan disediakan satu tukang dan satu pekerja rutin yang melakukan perawatan sampai pemeliharaan akhir. Kemudian apabila terjadi perbaikan dengan volumenya yang besar, itu akan ditetapkan tukang dan pekerja yang sesuai dengan pekerjaan atau volume pekerjaan tersebut. Ini ada apresiasi. Dalam pekerjaan pembangunan drainase jalan itu diterapkan suatu proses sistem pengendalian pelaksanaan sistem pengendalian. Itu meliputi pelindungan asas mutu kualitas dan hasil pekerjaan, pengendalian teknis atas proses pelaksanaan, pengendalian atas waktu pelaksanaan pekerjaan, dan pengendalian atas biaya operasional. Untuk pengendalian mutu atau kualitas bahan, itu pengendalian terhadap mutu atau kualitas ditetapkan pada bahan material yang dipergunakan sesuai dengan proyek. Kemudian ada pengendalian teknik. Kemudian ada pengendalian terhadap waktu dan biaya. Kemudian ada jadwal pelaksanaan. Untuk time schedule dari proyek ini yaitu pembangunan drainase Kota Purworejo yaitu di Jalan Saro Edi Wibowo itu adalah 1 bulan di bulan Juni, di mana pekerjaan persiapan itu dilakukan selama 5 hari, kemudian 29 hari dilakukan untuk pekerjaan drainasi. Ada daftar personil inti yaitu sebenarnya ini hanya satu, yaitu Liza Permatasari, STMT, yaitu pendidikan S2 Teknik Sipil dengan jabatan mandor, yaitu ahli hidrologi sebagai mandor, dan sisanya adalah pekerja. Ada kurikulum vitae, yaitu posisi yang diusulkan, ahli hidrologi. Nama perusahaannya CV Cipto Bangun, dengan nama personil Liza Permatasari. Tempat tanggal lahir Temanggung 20 Januari 1990. Pendidikan terakhir adalah S2. Pendidikan non-formal adalah LPJK Provinsi Jawa Tengah. Penguasaan bahasa adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa setempat atau bahasa Jawa. Pengalaman kerja 10 tahun. Tahun ini di 2020 itu memegang proyek pembangunan drainase KSPN Borobudur Magelang. Lokasinya ada di Borobudur Magelang. Penggunaan jasa Kementerian PU dengan uraian tugas konsultan perencana pembangunan drainase KSPN Borobudur. Waktu pelaksanaannya 150 hari kalender. Posisi penugasan konsultan perencana. Status kepegawaian pada perusahaan adalah tenaga ahli hidrologi. Untuk di tahun 2018 memegang proyek pembangunan drainase Jalan Ahmad Yani, lokasinya di Jalan Ahmad Yani Purworejo, pengguna jasa DPUPR Kabupaten Purworejo, nama perusahaannya CV Cipto Bangun. Uraian tugas sebagai konsultan perencana, waktu pelaksanaannya 50 hari kalender, posisi penugasan adalah konsultan perencana, status kepegawaiannya adalah tenaga ahli hidrologi. Kemudian ada CV dari Cipto Bangun, ini kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, yaitu nama Denisa Damayanti sebagai jabatan Direktur Utama, alamatnya Jalan Pahlawan nomor 16 Purworejo. Kemudian ada mandor. Kemudian ada daftar peralatan utama. Ketika dibutuhkan nanti akan digunakan ekskavator untuk mempermudah dalam membuat galian drainase. Kemudian
alat yang diperlukan lainnya adalah cangkul, digunakan untuk pekerjaan galian secara manual. Terus ada balincong atau gancu. Terus ada skop, ada kereta dorong, ada ember, ada cetok, dan APD atau alat pelindung diri. Kemudian ada surat dukungan material, ada surat keterangan dukungan, kemudian ada spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis di sini ada pekerjaan persiapan yang disyaratkan adalah mobilisasi dan demobilisasi. Yang ditawarkan adalah mobilisasi dan demobilisasi. Kemudian ada pekerjaan drainase, yaitu galian tanah, batu belah, dan pembangunan gorong-gorong. Untuk galian tanah itu sedalam 1,5 meter. Batu belah yang digunakan adalah 1 PC, kemudian 3 pasang. Pembangunan gorong-gorong ini adalah pembangunan gorong-gorong. Kemudian ada prarencana keselamatan dan kesehatan kerja kontra. Kemudian ada pra-RK3K, yaitu tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Tentang inti personil, yaitu Liza Permatasari, jabatannya mandor. Demikian adalah dokumen penawaran teknis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.